Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudara semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah sehingga pada siang ini kita bisa hadir pada majelis kajian bening hati ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari ajaran Islam ataupun wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang paling ditentang, yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah dulu ialah terkait dengan kebangkitan manusia telah mati. Ini paling didosakan oleh mereka, orang jahiliyah itu. Mereka menganggap mustahil. Mereka memustahilkan orang yang telah mati, yang telah berkarantina tanah ataupun sudah menjadi tulang belulang itu akan hidup kembali. Sebagaimana kalau di dalam surat Al-Waqiah juga ada ya, wa kanu yaquluna a'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamab'utsun. Mereka itu berkata, orang-orang musyrik itu, a'idza mitna, jika kami itu telah meninggal, wa kunna turaban, dan kami juga telah menjadi tanah, wa idhaman, dan juga menjadi tulang belulang, a'inna lamab'utsun, apakah kami ini akan dibangkitkan kembali? Ini pertanyaan istifham lil inkari. Artinya pertanyaan untuk mengingkari. Apa ya, ketika sudah mati menjadi tanah, menjadi tulang, mau dibangkitkan kembali? Ini pertanyaan seraya untuk mengingkari. Mustahil kita ini mau dibangkitkan lagi, kata mereka orang-orang musyrik itu. Awa abauna awan. Apakah demikian pula nenek moyang kita juga? Maka Allah merintahkan Nabi-Nya, kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka yang Muhammad, orang-orang musyrik itu, sungguh orang yang mati dari awal yang sampai akhir bakal dibangkitkan pada waktu yang telah ditentukan. Ini telah ada bantahan-bantahan itu di dalam Al-Quran itu tentang ungkapan keingkaran pendustaan orang musyrik tentang hari berbangkit. Demikian pula yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun juga mirip kalimatnya. Mereka berqalu a'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'utsun. Apakah kita ini telah mati menjadi tanah, menjadi tulang, kita akan dibangkitkan kembali? Pertanyaan mereka. Laqad mu'idna nahnu wa abauna hadza min qabl. Sungguh ini telah diancam sejak zaman nenek moyang kami. Artinya dia mengatakan ancaman seperti ini telah ada sejak zaman nenek moyang dulu, sudah ada ancaman seperti ini, besok bakal dibangkitkan, besok bakal dibangkitkan. Ungkapan mereka, in hadza ila asatirul awalin. In kalau in pakai ilah itu benar-benar pakai la ilah misalnya. In hadza tidak lain hanyalah dongengan terdahulu. Jadi berita dibangkitkan hari kiamat, bangkitkan orang yang telah mati oleh orang-orang musyrik itu hanya sebagai dongeng masa lalu. Itu hanya dongeng saja. Bagaimana keingkaran orang jahiliyah ini terkait dengan kebangkitan telah mati, bahwa dia anggap peristiwa itu hanya dongengan belaka.
Jadi ayat-ayat ini Allah telah mengabarkan kepada kita tentang penolakan, pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dengan maha kekuasaannya, ya, Allah telah mampu menciptakan kali pertama, tentu akan lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan setelah mati. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzi yabda'ul khalq tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanun 'alaihi." Dialah Allah yang telah memulai ciptaan. Allah telah memulai ciptaan itu. Memulai ciptaan artinya menciptakan manusia dari awal yang dari sebelumnya tidak ada. Summa yu'idu, kemudian Allah mengembalikan lagi atau membangkitkan kembali setelah mati. Wa huwa ahwanun 'alaihi, dan itu adalah hal yang lebih mudah. Jadi gawe pertama, menciptakan pertama yang belum ada contoh, belum ada sebelumnya, kemudian menjadi ada, itu kan sulit. Dibandingkan dengan mengembalikan lagi, itu lebih mudah. Sedangkan Allah telah mampu menciptakan yang awal, maka lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan lagi setelah kematian, itu akan terasa lebih mudah. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah juga telah ada ya, di dalam Al-Baqarah ayat 28 itu dikatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfurun, kenapa kalian itu mengingkari Allah? Kenapa kalian itu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian itu sebelumnya dalam keadaan mati. Loh, pertama kali itu mati dulu loh, bukan hidup. Pertama kali manusia itu mati dulu. Kamu wa kuntum amwata, kamu dalam keadaan mati. Summa yuhyikum, kemudian kami menghidupkan, kemudian kami mematikan, dan kami menghidupkan kembali. Dari dalil ini manusia itu mengalami mati 2 kali. Dan hidup pun juga 2 kali. Ini bantahan kepada omongan orang yang sering terdengar urip pisan mati pisan gitu. Sopo bilang urip pisan mati pisan kan. Ternyata kalau kita pelajari di sini, manusia itu hidup tuh ada 2 kali, matinya juga 2 kali. Loh, nek matine pinggir terus kapan matine pinggir? Yang pertama justru posisi manusia itu mati dulu. Pak, kuntum amwata, kamu itu sebelumnya dalam keadaan mati. Karena manusia itu sebelum diciptakan itu adalah sebuah materi yang mati, itu tanah. Ya, dalam awal Aisyah ada ya, awalnya. Hal ata al insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Belumkah datang kepada manusia itu satu waktu sebelum dia diciptakan itu tidak ada sesuatu yang disebut. Urungan yang sebutannya manusia sebelum diciptakan itu. Artinya dia berupa bahan materi yang dalam keadaan mati, tanah itu ya. Berarti kan manusia dalam keadaan mati itu pertama kali. Sumayuyikum, kemudian Allah menghidupkan. Artinya apa? Dari saripati tanah yang mati tadi, Allah menghasilkan apa? Itu tumbuh-tumbuhan menumbuhkan apa namanya buah dan juga biji-bijian dimakan manusia, menghasilkan saripatinya berupa air mani. Kemudian air mani ini bercampur dengan air mani perempuan atau ovum, sehingga terjadilah perpaduan, kemudian terjadilah janin. Pada waktunya nanti Allah melahirkan ke dunia, maka ini adalah kehidupan yang pertama. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, artinya melahirkan di dunia ini. Summa yumitukum, kemudian pada saat nanti setelah sampai pada waktunya, setiap orang pasti mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nah, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah wafat meninggalkan dunia, maka nanti akan ketemu dengan hari akhir, bahwa dia akan dibangkit. Summa yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan kembali setelah kematian di dunia itu. Nah, ini peringatan kita bahwa kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Dan ternyata ya, saudara-saudara semuanya,
Kalau ada kalau ada peristiwa-peristiwa di dunia ini atau di media lah, kalau ada di media itu orang mati yang sudah sekian lama kemudian hidup kembali seperti biasa, nah, apakah ini akan menjadi berita viral kira-kira di media? Jadi orang mati loh seminggu terus pulih menang. Ini akan menjadi berita heboh. Padahal di Al-Quran ini berita viral ini sudah ada. Sudah ada berita seperti ini. Bahkan telah ditulis oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu menghidupkan yang telah mati, itu sudah diperlihatkan di dunia ini. Ya, saya kumpulkan ya. Ini kan hasil kajian murojaah dari surat Al-Baqarah. Ternyata di surat Al-Baqarah itu ada 5 kisah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menghidupkan yang telah mati. Itu di dalam 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Kisah ini untuk menunjukkan apa? Kisah ini sesungguhnya adalah sudah cukup bukti hujah untuk memaksa orang-orang musyrik itu untuk tunduk kepada Allah Ta'ala, kalau mau memang menggunakan akal pikiran mereka. Dan sesungguhnya ini berita-berita ini ataupun kisah ini akan menjadikan tambah iman bagi orang-orang yang telah beriman, di mana Allah mampu menghidupkan dan di dunia ini pernah terjadi. Yuk kita perhatikan satu persatu. Kisah yang pertama adalah kisah umat Nabi Musa ini disambar petir. Sambar petir. Ini di dalam Al-Baqarah ayat 55-56 ini dikatakan Allah Ta'ala mengingatkan, wa qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahra fa aghradatkum sa'iqa wa antum tanzurun. Hei Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku bisa melihat wajah Allah secara langsung. Nah, oleh sebab ini orang Bani Israel ini istilahnya dia sombong ataupun dia itu kurang ajar kepada Allah, mau lihat Allah. Apa kedudukan mereka di hadapan Allah kalau mau melihat Allah? Di dunia ini gak ada yang mampu melihat Allah. Sedangkan Rasul-Rasul saja belum ada yang pernah melihat Allah. Karena bagaimana Musa atau Nabi kita di Sidratul Muntaha? Di Sidratul Muntaha itu diselimuti. Artinya Sidratul Muntaha di kisah Isra Mi'raj itu kan Allah menyelimuti dengan nur cahaya sehingga tak mampu dilukiskan. Demikian pula Musa ketika di Bukit Tur Sina pun juga memancar cahaya sehingga tak terlihat. Jadi nggak ada kisah itu melihat wajah Allah. Tapi orang Bani Israel itu sombong, dia ingin melihat wajah Allah. Fa'aghradatkum sa'iqah sambil geledek, langsung mati habis. Itu kisahnya kan ketika Nabi Musa itu menitipkan Bani Israel kepada Harun. Dia ingin menuju Bukit Tur Sina sebelumnya. Nah, ketika ditinggal Musa, orang Bani Israel ini kan menyembah patung sapi, anak sapi. Maka kemudian ketika Musa itu pulang itu kaget tuh, kok jadi menyembah patung sapi semua. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fattaba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Di ayat sebelumnya, ingatlah ketika Musa itu berkata, hei kaumku, kenapa kamu itu berbuat zalim? Syirik itu zalim ya. Jadi sebutan syirik kan zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Hei kaumku, kenapa kamu zalim dengan menyembah anak patung anak sapi? Nah, maka fatubu ila bariikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Perintah Nabi Musa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Inilah ternyata di umat Bani Israel itu salah satu bentuk bertaubat itu dengan bunuh diri. Mulai salah satu beratnya di Bani Israel itu yang diringankan kepada Nabi kita adalah ini, pertaubatan Bani Israel itu dengan bunuh diri waktu itu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maka mereka terjadi saling bunuh.
pembunuh di antara mereka sebagai bentuk pertaubatan. Nah dari situ kemudian Musa akan memilih 70 orang untuk diajak bertobat kepada Allah. 70 orang pilihan dari Bani Israel. Dia diperintahkan untuk apa? Bersuci, berpuasa, kemudian berzikir, mentasbihkan Allah, kemudian diajak dia ke Bukit Tursina untuk menyempurnakan taubatnya dari menyembah anak patung sapi, patung anak sapi itu. Sampai di sana, ia akan mendengarkan yang di surat Al-Maidah, wa kalamallahu Musa taklimah. Dia mendengar. Ia semula kan minta Bani Israel itu untuk mendengar firman Allah. Dia ingin bertobat tapi ingin mendengar. Maka Allah mengabulkan waktu itu. Bani Israel ini mendengar firman Allah, di mana Allah diliputi dengan awan. Kemudian terdengar suara, yang mana Allah merintahkan dan melarang ini dan itu kepada Bani Israel. Nah, dari situ terus ada permintaan itu. Bagi mungkin biasanya mungkin nek jaluk diwenek kan mesti cenderung untuk nganyang ngene. Makanya kan ra ngerti pengen krungu, makanya ra krungu pengen krungu firman Allah secara langsung. Habis itu dia ingin, ya Musa, la nominalaka hatta Allah jahra. Aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku bisa melihat Allah. Dua saking itu kan Allah murka, faqadatkum sa'iqah, sambil meledek. 70 orang Bani Israel itu mati semua. Karena 70 orang itu mati semua, Musa ini kan menangis. 70 orang ini kan memang diajak oleh Musa menuju ke Bukit Tursina untuk menyempurnakan pertaubatannya. Tetapi giliran itu dia mati semuanya. Maka Musa pun menangis kepada Allah. Wahai Allah, apa yang harus aku katakan kepada Bani Israel? Apakah nanti mereka akan beriman lagi kepadaku setelah 70 orang dari anak-anak mereka itu mati? Maka hidupkan kembali wahai Allah. Setelah itu maka 70 orang yang sudah mati di sambar gledek itu hidup kembali, menjalani sisa usia yang seharusnya itu. Nah ini kisah pertama menunjukkan ternyata hidupnya orang yang telah mati itu bukan sulit. Bukanlah kesulitan bagi Allah untuk membangkitkan. Itu wes gosong loh. Sambar gledek gosong kan. Jangan ngerti nama sambar gledek kan ya gosong. Tapi kan hidup kembali. Nek kira-kira nek ana wong sambil gedhe wong 70 gak urip meneh ya heboh di dunia. Gitu ngertine awake dhewe sambil gedhe mati wae heboh. Nah iki sambil gedhe urip meneh. Lah, ini pada berita viral ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kan Al-Qur'an berarti penuh dengan berita viral kan? Berita yang heboh kan mestinya. Tapi bagi orang yang tidak menyadari ternyata di Quran ini ceritanya sangat luar biasa ini. Kisah pertama. Nah, gitu lah. Oh iya. Ini kan terus ayat 5 dulu nih. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Nah, kemudian kami menghidupkan kembali setelah dia mati. La'alakum tashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang diberikan oleh Bani Israel ini. Itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah tentang pelaku pembunuhan dari Bani Israel. Ini gue surat Al-Baqarah ayat 73. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wa Allahu makhrijum mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika satu jiwa di kalangan Bani Israel itu terbunuh, maka mereka terjadilah fitnah, akan saling berperang dan pembunuhan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah menampakkan ingin mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Nah itu kisahnya kalau kita dibaca tafsir. Itu kisahnya ada seorang Bani Israel yang memiliki harta yang banyak. Jadi kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang memiliki harta yang melimpah, tetapi dia nggak punya anak. Nggak punya anak, adanya hanya anak saudaranya, namanya keponakan. Nah, keponakannya itu kebetulan dia miskin. Di riwayat lain, Bani Israel yang kaya ini hanya memiliki anak perempuan tok yang cantik. Kemudian ini keponakannya ini miskin. Nah, maka dia ingin melamar tetapi tidak diizinkan oleh sang paman. Nah, akhirnya apa? Si ponakan ini
Nah, intinya apa? Ia nggak sabar nunggu warisannya pamannya. Padahal yang nanti warisannya juga akan jatuh ke sana juga. Tapi kisahnya dia itu nggak sabar. Ia di dalam rakusnya itu berpikir, kalau pamanku aku bunuh, nanti warisannya jatuh padaku. Anak gadisnya akan menjadi istriku. Nah, kemudian aku pun akan menimpakan ini tuduhan ini kepada orang lain sehingga akan terjadi kita mendapatkan dia tebusan. Maka kisah itu terjadi. Sang paman itu kemudian dibunuh oleh keponakannya sendiri, berharap agar segera warisan itu jatuh padanya. Kemudian mayatnya ini ditaruh di kabilah lain. Dan anehnya dia pertama kali yang merasa kehilangan sang paman, dan dialah yang mencari kemudian menemukan dan juga menuduhkan kepada kabilah lain yang menjadi pembunuhan. Ternyata fitnah seperti ini itu sudah ada sejak Bani Israel. Trik-trik seperti ini sudah ada sejak Bani Israel. Yang sampai sekarang ini trik seperti ini ada aja sampai panjang hayat manusia. Dia menuduh, kemudian terjadilah itu saling berperang, mau antar berperang. Bahkan ini menuduh minta dia minta dia tebusan. Ngomong dia niku kan lho. Dia niku tebusan nyawa, tebusan kisos itu kan mahal. Nek kalau cerita nih, wong kuwi nek tangan anggota tubuh itu kalau baik itu regane larang. Tapi nek anggota tubuh nek jahat itu regane murah. Contohnya ngomong, contohnya nggih, nek wong niku mau nyolong dan surat Al-Maidah wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Nah, surat Al-Maidah ini pencuri laki, pencuri perempuan, maka dipotong tangannya. Kata enggak? Potong tangan. Lah batas mencuri itu berapa? Kan hanya 6 dirham atau berapa dirham itu. Kalau dinilai nggak ada 1 juta. Tangan ini orang yang nyolong orang yang 1 juta itu diputus, diketok loh. 1 juta reneng berapa dirham aja tuh. Tetapi kalau tangan ini nggak salah kepotong, orang nak tuntut dia itu bisa ratusan ekor onta zaman itu, miliatan loh itu. Jadi regane nyawa kuwi nek apik kuwi regane larang. Ini nek elek ora nek regane. Nah, maka yang nuntut denda kepada orang itu. Saya menuntut dia. Padahal dia itu kan bisa ratusan ekor unta, miliaran nilainya. Maka orang itu mengatakan, "Loh, aku rapat nek guru ngijoli dia. Nek guru tebusan itu ringan, tapi aku malu kalau dituduh sebagai seorang pembunuh." Di tengah-tengah kita ini ada Nabi Allah. Kenapa kita tanya kepada Nabi Allah? Nabi Musa maksudnya. Maka mereka pun datang kepada Nabi Musa. Musa, ini orang pamanku telah terbunuh. Nah, aku menuntut ini sebagai ini yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan ini. Maka Musa kan diam terus. Sampai Allah menurunkan wahyunya. Kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Di Al-Baqarah 68 dituliskan, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Hei kaumku, sesungguhnya Allah merintahkan kepadamu untuk menyembelih sapi betina. Loh, padahal mau morone Mada Musa itu ingin mencari siapa pembunuh. Tapi Musa merintahkan apa? Silahkan mau menyembelih sapi betina. Orang Bani Israil berkata, "Qalu atattakhiduna huzwa." Hai Musa, apakah engkau akan menjadikan aku ini bahan ejekan? Apakah kamu akan menjadikan saya ini bahan ejekan? Saya kesini untuk mencari siapa pembunuh pamanku, tapi engkau menyeruh aku untuk menyembelih sapi betina. Maka dia katakan Musa, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka kemudian dia pun menerima syaratnya untuk menyembelih sapi betina. Nek jane mau kuwi nyembelih sapi betina wis rampung, titik. Ngomong beli sapi betina kan ya wis, sapi betina kan banyak. Sebelah rampung. Lah nek jenenge Bani Israil, nerong barang Yahudi orang Bani Israil dulu bukan pertanyaan. Qalu da'u lana, ayat berikutnya 69. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, tanyakan kepada Tuhanmu
sapi betina itu seperti apa? Lho wis ya. Wong mau jane sapi betina rampung dadak takon, sapi betina itu seperti apa? Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dzalik. Sesungguhnya Allah berkata bahwa sesungguhnya sapi betina itu adalah la faridun, tidak tua, wala bikr, tidak muda, awanun baina dzalik, sedengan. Nah, iki sebenarnya loh. Sapi betina mau gampang, ning dadak takon ditambahi abot sapi betina sing semedengan. Iki sing mikir goleki ora banget. Sedengan. Kan sangat. Dijawab gitu aja, mereka masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hei Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, sapi betina yang semedengan iki mau, sing sedengan iki mau warnane opo? Lurah ya ora mau membuat sulit sendiri. Maka pertanyaan terlalu banyak itu memang pertanyaan yang tidak baik. Mulai dikatakan qala innahu yaqul inna baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nadhir. Kandakno Musa marang dhewe sapi betina itu sapi betina sedengan warnane kuning cemerlang. Lah nek kuning cemerlang kan angel ya. Nek sapi putih utawa abang utawa ireng mungkin akeh. Ane sapine kuwi kuning cemerlang, sangat menakjubkan dari para yang melihat. Ini sudah melihat sapi model seperti ini sangat kesulitan. Mungkin saat kecamatan jauh saya ketemu sapi kuning cemerlang. Nah, ngono wae dikandani ngono wong Bani Israil yo ora kapok takon meneh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabbaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Untung dari dhewe nganggo insyaallah la muhtadun mandek semono wae. Ya Musa tanyakan kepada Tuhanmu. Nah, sapi betina yang sedengan yang warna kuning cemerlang itu seperti apa? Innal baqar tashabbaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Wa inna insyaallah mutadun, tapi kami insyaallah akan mendapat petunjuk. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dalulun tusirul ard wa la tashqil harsa musalamatun la siyatan fiha. Sesungguhnya sapi betina itu sedengan mulai mau warnane kuning cemerlang, urung tahu dinggung ngelukung garu. Nah, dalulun tusirul ardo. Urung tahu ngelukung garu, urung tahu dinggung ngangkut air. Mongko umumnya saat itu sapi digunakan untuk seperti itu. Musalamatun, bahkan tidak ada cacat sama sekali, tidak ada cacatnya. La siyata fiha, bahkan tidak belang. Wes mulai kalau tinggi sulit sekali. Orang angilan ini. Bahkan dilihat Ibnu Abbas, Bani Israil itu mencari sapi model kayak gitu, itu 40 tahun nggak ketemu. 40 tahun nggak ketemu. Lo kayak sapi gue nonton itu. Tapi qadarullah di riwayat lain memang itu ketemu juga ada itu pemilik sapi itu. Tapi dia tidak ingin menjual sapinya. Tapi akhirnya kemudian yang dirayu kemudian ingin jual. Tapi dengan catatan tidak dibeli dengan emas sebesar sapi itu ya. Nah ini emas monongku terus bilang gitu. Orang iso dinalar kan. Nah ini pelajaran Pak. Justru Bani Israil itu rekoso mergo pertanyaan. Kalau Nabi ngendika, inna ahlaka man kana qablakum kasratus su'al. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu terlalu banyak pertanyaan. Okean pertanyaan itu enggak baik. Cuma bukan berarti kita enggak boleh bertanya. Kan pertanyaan ada 3 ya. Pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan pertama, pertanyaan orang yang tidak tahu hukum-hukum agama, apalagi untuk melaksanakan ibadah, maka dia wajib pasal al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Pas'alu, bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui hukum-hukum agama jika kamu nggak tahu. Sehingga orang itu akhirnya anak itu dihukum kisos mati. Ini anak-anaknya rusak. Ingin dia membunuh paman, dapat warisan, dapat istri cantik, kemudian dia dapat dilihat, semuanya nggak dapat. Dia malah kena hukuman mati. Dan hukum bagi pembunuh pewaris adalah tidak mendapat warisan. Jadi neng anak materi wong tuane ora berhak mendapatkan warisan. Nek anaknya materi bapaknya itu nggak berhak mendapat warisan.
Itu kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, wa hum ulufun, dia itu ribuan orang, hadarul maut, dia itu takut mati. Di kisah itu disebutkan haulai qaumin fi biladi ala ahdi bani Israil istaqamu ardhum. Itu adalah kampung-kampung pada zaman Bani Israel, di mana kampungnya itu suatu saat itu kena bencana wabah corona. Jadi kena wabah corona kan. Terus orang-orang itu mau keluar dari kampung halamannya karena dia akan takut mati. Wong lu pengen nglungane mergo mati. Faqala lahumullah, maka Allah pun berfirman, faqala lahumullah mutu, matilah kalian. Allah merintahkan dua malaikat dari atas dan malaikat dari bawah. Seketika itu dia teriakkan satu teriakan, maka mati semua ribuan orang. Ribuan itu berapa? Ribuannya berapa? Nek kalimatnya kan ulufun, jadi ribuan orang. Tapi memang tafsirnya beda-beda. Ibnu Abbas saja menafsirkan sampai 3 ya. Ada 4.000, ada 8.000, ada 9.000, ada yang 40.000. Intinya itu ribuan, banyak orang, nggak usah dibahas berapa ribunya, tapi itu ribuan, jumlah yang banyak. Dan saat itu mereka dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjalan sampai 1 tahun. Wih, nanti setahun dulu. Nanti kira-kira nanti setahun mati kabeh lebih kira-kira. Nah, wis hancur nih badannya ini. Badannya sudah hancur, sudah menjadi tulang belulang. Lewatlah seorang, ya, ada yang meriwayatkan itu seorang nabi, tapi ulama berselisih pendapat apakah dia itu, ada yang menyatakan Nabi Khidir, ada yang menyatakan Nabi Hizkil. Tapi yang Ibnu Abbas itu Nabi Hizkil, itu dari Bani Israil. Ketika dia lewat, dia menyaksikan seperti itu ya. Dia menyaksikan ketika orang-orang sudah mati semua seperti itu, ya, maka ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan kembali. Aku ingin menyaksikan bagaimana Engkau menghidupkan kembali yang telah mati selama 1 tahun itu, ribuan orang. Maka Allah memenuhi kepada permintaan Nabi Bani Israil ini. Fa'amarahu fanada, maka Allah memerintahkan untuk memanggil Nabi itu. Ayatuhal idham, inna wa ya'muruki antasmi'i. Wahai tulang-tulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berkumpul. Langsung mau sing berserakan ribuan orang mau. Tulang itu iso nglumpuk dhewe-dhewe nang gone rangka sendiri, membentuk rangkanya sendiri-sendiri. Rangkanya kembali ke rangka badannya sendiri-sendiri yang sudah berserakan itu berdiri. Sebenarnya tengkorak hidup itu. Habis itu fa'amarahu fanada, Allah memerintahkan kepada Nabi Hizkil tadi, kemudian menyeru, ayatuha idham inna wa yamuruki antaksua lahma wa asoban wa jaldan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu, wahai tulang, untuk memakai daging, untuk memakai urat, otot, untuk memakai kulit. Seketika itu tulang yang sudah terbentuk tadi terbungkus dengan daging dan juga urat dan juga kulit di hadapan matanya. Kelihatan. Mungkin kok bukan direkam itu. Orang yang ngurungin HP mau direkam kejadiannya luar biasa itu. Tapi kan dibuat bisa ya, animasi kan bisa dibuat. Ternyata setelah itu kemudian Allah merintahkan fa'amarahu fanada, kemudian Allah merintahkan Nabi itu kemudian untuk memanggil Allah. Ayatuhal arwah inna wa ya'muruki an tarji'u ila jasadik. Wahai arwah, wahai nyawa-nyawa, sesungguhnya Allah merintahkanmu untuk kembali kepada jasad-jasadmu. Seketika itu mereka bangkit semua. Ribuan orang mati setahun urip meneh. Iki berita heboh.
Padahal itu ditulis di dalam Al-Quran, tapi belum sempat jadi heboh juga ya. Nah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah merupakan bukti real, bukti real terjadinya peristiwa ini. Karena Allah ingin menunjukkan hujah, menunjukkan bukti bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan yang telah mati itu. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, au kallati mara ala qaryatin wa huwa qawiyat wa hiya qawiyatun ala urusiha. Al-Baqarah ayat 259. Jadi atau apakah kamu tidak memperhatikan alladzi marra ala qaryah, seseorang yang melewati suatu qaryah, kampung, suatu negeri, wa hiya qawiyatun ala urusiha, yang mana kampung itu atapnya sudah tertimpa dinding, artinya bangunannya sudah rata hancur, kemudian manusianya sudah mati berkalang tanah menjadi tulang belulang juga sama. Melihat seperti itu, faqala, ia berkata, ia bergumam, ana yuhillahu hadal ba'da ayuhiyadillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan seperti ini? Arep mau liwat wae bergumun-gumun di bergumam. Apa ya kaya ngene iki sesuk iso tangi meneh. Apa ya sing wis hancur seperti ini besok mau bangkit kembali, kata orang tersebut. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin, maka Allah mewafatkan dia itu 100 tahun loh, malah 100 tahun. Jadi kisahnya ada bervariasi. Ini matinya 100 tahun. Padahal 100 tahun itu waktu yang tidak sedikit juga. Nah, summa ba'asahu, kemudian setelah 100 tahun mati, orang itu yang bergumam tadi dibangkitkan kembali, ditangeke meneh. Kemudian ditanya, kam labista, kowe neng kene pirang dino? Berapa hari kamu di sini? Ketika dia melihat matahari masih berada di tengah, ia berkata, labistu yauman au ba'da yaumin. Loh, aku di sini 1 hari, setengah hari. Karena matahari masih nampak. Berarti mungkin aku agak setengah dino. Qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu telah mati selama 100 tahun. 100 tahun. Fandur illa ta'amika wa sarabik lam yatasanna. Coba kamu perhatikan makananmu. Kalau dilihat makananmu belum lagi berubah. Makanan yang dibawa di dalam tafsir dikatakan itu ada membawa buah anggur, buah tin, dan jus. Jadi jusnya belum basi, buahnya belum busuk. Jadi masih seperti semula. Padahal Pak 100 tahun. Nek dilihat dari bekalnya itu masih utuh. Wantur ila himarik, coba kamu lihat itu keledaimu. Keledai yang dijadikan kendaraan dari orang tadi. Walina ja'allaka ayatan linnas. Jadi aku menjadikan tanda-tanda bagi manusia. Jadi aku ingin menjadikan keledaimu ini dan dirimu itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, menjadi ayat-ayat. Maka wandur ila idom, coba kalian perhatikan. Kamu perhatikan itu tulang dari keledaimu. Kaifanun sizuha, bagaimana kami mengumpulkan kembali itu tulang keledai. Ternyata tulang keledai itu kemudian kena angin yang sudah berserakan 100 tahun sudah hancur, maka kemudian tulang itu akan berbentuk menjadi kerangka keledai. Kemudian summa naksuha lahma. Kemudian bagaimana kami itu membungkusnya dengan daging, kemudian urat dan juga kulitnya. Nah, habis itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya dari hidung. Kemudian ditiupkan ruh itu seketika, maka keledai kendaraan itu menjadi meringkik, menjadi hidup kembali. Falamma tabayyanalah, ketika telah jelas itu bukti nyata nampak di hadapan mereka, qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Coba, ini kan wis ono Pak, 100 tahun kematian. 100 tahun sudah mati, tapi orang ini dihidupkan kembali dan dia menyaksikan bagaimana Allah itu membangkitkan tulang belulang yang sudah mati. Ini empirik, benar-benar nyata, kisah yang nyata. Apa kita menuduh Al-Quran ini dusta? Kan tidak seperti itu. Al-Quran kan hak.
Karena dia tidak ada keraguan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti Al-Quran ini benar, cerita yang disampaikan ini benar adanya, dan ini sudah cukup hujah, bukti bagi kita semuanya untuk meyakini bahwa hari berbangkit itu bukan perkara yang mustahil, karena dunia ini sudah ada. Ya. Kemudian kisah yang kelima. Nah, kisah kelima itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ketika itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, ketika Ibrahim itu matur datang Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku. Nah, kalimatnya arini, bukan akhbirni ya, bukan ceritakan, bukan kabarkan, tapi arini, perlihatkan. Karena apa? Ini adalah satu dalil juga, ternyata ilmu ini, ilmu itu mendengar dengan melihat itu lebih kuat yang melihat secara langsung. Orang pengetahuan dengan melihat itu akan lebih kuat hasilnya, atau penguasanya menjadi lebih kuat, sehingga dengan melihat itu sendiri akan menjadikan ainul yakin, keyakinan akan menjadi kuat. Sehingga ketika itu ditanya oleh Allah, ya awalam tu'min, hai Ibrahim, apa kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak percaya kami menghidupkan kembali wahai Ibrahim? Bala, walakin lihat ma'inna qalbi, tetapi kami akan menjadikan itu ketenangan di dalam hati kami. Artinya menjadikan ainul yakin ketika dengan melihat secara langsung, sehingga keyakinan kami akan menjadi lebih kuat. Dan ternyata permintaan Ibrahim ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengizinkan Ibrahim itu karena alasannya benar. Nah, alasannya benar. Tapi kalau Bani Israel tadi tidak diizinkan, kenapa? Karena Bani Israel itu sombong. Nah, Bani Israel kan sombong, nantang pengen lihat Allah, tapi Allah nggak ngizinin. Kenapa? Dasarnya karena sombong. Tapi kalau Ibrahim, dasarnya apa? Lihat ma'ina qalbi, kami telah beriman, hanya saja kami ingin mendapatkan ketenangan. Kalau ini di dalam dunia akademik, bahwa ternyata butuh penelitian itu, ya, penelitian pembuktian dari hipotesis yang sudah kita siapkan, kemudian didukung dengan penelitian. Nah, inilah dalil-dalil seperti itu. Dengan apa? Dengan melakukan penelitian, pengamatan secara langsung akan menjadikan apa? Ilmu itu kan tertanam kuat, akan menjadikan apa? Keyakinan itu menjadi semakin kuat. Itu dengan melakukan penelitian, pengamatan. Nah, maka kemudian apa perintah Allah? Fakut arba'atan minat tayin. Hei Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Ambillah 4 ekor burung. Nah, mana apa kuwi? Sing dijiko kuwi. Ora usah dirembuk. Jadi apa-apa yang tidak diterangkan, enggak usah menyulitkan diri untuk bertanya-tanya. Mana apa? Memang itu ulama tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu burung onta, ada burung merpati, ada burung merak. Ada juga yang lain ya, ada burung liar. Jadi nggak ada yang sama tafsirnya. Tapi itu nggak perlu, betul. Nggak perlu menanyakan sesuatu yang tidak urgen dalam hal itu. Yang dipentingkan kan ambil 4 ekor burung, fasuhuna ilai, kemudian sembelihlah burung itu. Setelah disembelih, dicabuti bulunya semuanya, kemudian dicacah-cacah dagingnya, kemudian dijadikan satu. Summa ja'al ala kulli jabal minhunna juz'an, kemudian buatlah setiap gunung itu satu bagian. Ana sing takon meneh, kuwi gununge pira? Oh ya gunung meneh itu. Kuwi gununge pira? Kuwi mau manuke papat. Oh gununge ana sing ngandake papat. Ana sing ngandake 7 ya. Kuwi ora penting. Gunungnya pira ora penting. Sing penting itu cacah-cacahan itu daging yang sudah bercampur tadi, kemudian ditaruh di puncak gunung. Dikatakan puncak gunung itu menunjukkan jaraknya kan jauh. Nah, jenenge puncak gunung kan gunung satu, gunung yang lain kan mesti jaraknya kan jauh. Nah, setelah itu summata'uhunna, kemudian panggillah itu burung. Ya tinaka sya'ya, tentu burung itu akan mendatangi dengan segera. Ketika itu Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah dia menaruh potongan-potongan daging keempat ekor burung tersebut, kemudian diletakkan di puncak gunung, kemudian dipanggil oleh Ibrahim. Kemudian di sana, ketika panggilan Ibrahim didengar oleh mereka, maka ini bulu-bulu akan terbang ke arah tempatnya. Itu darah akan terbang ke arahnya. Kemudian itu daging terbang masing-masing menyusun sendiri secara sekejap.
dan kemudian ia datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, a'lamu annallaha azizul hakim, barulah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu al-aziz, al-hakim, Allah itu sangat perkasa dan juga maha bijaksana. Ini kisah 5 ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, yang semuanya itu bukti secara empiris bahwasanya Allah telah mampu menghidupkan yang mati, dan itu beragam. Ada yang itu seketika itu, ada yang 1 tahun, ada yang sampai 100 tahun, ada juga yang jumlahnya 1, ada yang 70-an, ada yang ribuan, ada yang 4 ekor burung. Lah semuanya itu dibuat beragam sebagai bukti kita semuanya itu kebangkitan setelah orang di dunia ini telah nampak. Nah, bagaimana Allah besok itu akan membangkitkan benar-benar pada hari kiamat nanti? Nah, di kisah dulu kharaja Dajjal. Waktu itu di akhir zaman kan akan turun Dajjal. Ya, turun Dajjal itu. Yang dia itu tinggal selama 40. Dia tinggal 40, nggak tahu itu 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari. Tapi Dajjal itu tinggal 40 di bumi ini. Kemudian Allah ba'asallahu Isa bin Maryam. Maka Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam fayatlubu wa yuhliku. Maka Maryam ini kemudian mengejar Dajjal, kemudian membunuhnya. Nah, setelah itu kan terjadilah pertemuan sebelumnya keberkahan bumi selama yaitu Isa menjadikan keberkahan di bumi itu. Bahkan dia ini layati bisa berina sana bainasna ini ada waktu. Tidak ada perselisihan selama 7 tahun di antara 2 orang. Orang yang wong padu, orang yang wong apa nggih? Orang yang wong padu, orang yang musuhan selama 7 tahun belas orang yang permusuhan. Meskipun hanya 2 orang, gak ada sama sekali. Rumah tangga yuran yang simpatu, masyarakat yuran patu, pantai yuran petu, belas itu zamannya Nabi Isa. Itu keberkahan bumi setelah terbunuhnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam. Habis itu, summa yusilullahu rihan baridah min kibari Syam. Kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah negeri Syam. Nah, angin dingin dari arah negeri Syam. Fala yabqa ahadun minal ardi misqala dzarratin minal iman illa qabadatu. Ora eneng wong sing duwe iman meskipun hanya sekecil darah kecuali mati semuanya. Jadi ora eneng sing urip waktu itu, wae sing duwe iman, yang punya iman meskipun hanya sebesar biji sawi itu semuanya mati. Waya qasirun nas, yang ada adalah syirarun nas, yaitu orang-orang yang jahat. Jadi yang bakal ketemu hari kiamat itu adalah orang-orang yang jahat. Karena orang yang soleh akan diwafatkan sebelumnya. Nah, orang-orang yang soleh ini akan diwafatkan. Yang ada orang-orang yang jahat, kafitat toir wasiba, sifat mereka seperti burung dan binatang buas, seperti burung dan hal bebasnya. Manuk meburiku artinya nopo? Wong hidup sudah tidak pakai aturan, tidak pakai syariat, tidak pakai pedoman, kabar belas. Ya sibah seperti binatang buas, artinya hidupnya seperti hidup rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, terjadilah satu la ya'rifunal munkar, la ya'rifunal ma'ruf wa la yunkirul munkar. Waktu itu tidak ada yang mengetahui kebaikan. Jadi zaman itu tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan tidak ada yang mengenal kebaikan. Wala yunkirul munkar, dan tidak diingkari kemungkaran-kemungkaran. Jadi keburukan tidak ada yang mengingkari. Ini terjadi di salah saat kalau wong elek wis ora nang wong luruh-luruh, tidak ada yang mengingkari keburukan ini. Maka saat itulah kemudian terjadilah Allah memerintahkan meniupkan sangka kalah. Dan pertama kali yang mendengar awalu maisma'u rajulun yalutu haudi iblis. Pertama kali yang terdengar suara trompet kematian itu adalah seseorang yang yalutu haudi iblis, menyetujui ontanya. Itu orang sodomi ya. Mulai disebut yalutu, Lut. Jadi seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu sodomi terhadap binatang. Itu yang pertama kali akan, dan itu menunjukkan kejahatan itu sungguh sangat luar biasa.
Sehingga kejahatan yang dulu pada zaman Nabi Lut itu belum pernah tertimpa kepada penduduk negeri sebelum dan sesudahnya kecuali sampai hari kiamat itu. Nah, baru kemudian setelah itu semuanya mati semuanya, baru kemudian Allah menurunkan air hujan. Nah, summa yanzilul matar. Kemudian Allah menurunkan hujan, payan butuh. Nah, payan butuh kemudian tumbuhlah jasad manusia itu seperti biji-bijian yang tumbuh oleh sebab banjir. Jadi hidup semua, kemudian dia dipanggil halumma ila rabbikum, kemudian dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ditanya tentang amal perbuatannya. Nah, baru situ kemudian hadis itu ditutup dengan pertanyaan itu. Hai malaikat, sediakan baksana bagian jatah untuk penghuni neraka. Minkan ya Rob, berapa itu jumlah jatah neraka? Nah, setiap 1999 orang. Nauzubillah min dzalik. Saben 1000 jatah neraka niku 999. Jadi sing selamat wong di surga mung siji. Nah, sahabat sampai menangis gitu. Gimana ini ya Rasulullah? Ya jangan khawatir karena di sana nanti ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kaum yang besar sekali. Habisin minggu tumbal ya Islam itu. Nah tadi beberapa yang kami sampaikan tentang intinya kesimpulannya di situ ya. Artinya apa? Acara yang paling dibenci, yang paling diingkari oleh orang musyrik kebangkitan pada hari kiamat. Mereka mustahil ya itu. Tapi sesungguhnya Allah telah membantah mereka dan Allah telah menampakkan buktinya. Yang bagi orang beriman tentunya akan mendatangkan tambah iman. Bagi orang yang musyrik tentunya ini memaksa pikiran, memaksa akal mereka untuk tunduk kepada Allah.